Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum jaringan. Nama saya Anissa Fitri Amelia Hasibuan, NIM 2403024. Dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD. Program Studi Teknologi Pasca Panen. Institut Teknologi Perkebunan Pelelawan Indonesia tahun 2025. Latar belakang. Jaringan adalah sekelompok sel, struktur, dan fungsi yang sama. Ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan disebut histologi. Seringkali sampai adanya kelompok sel yang secara kesatuan atau unit tampak seperti jaringan, tetapi sebenarnya bukan jaringan, melainkan koloni. Jaringan meristem adalah jaringan muda yang sel-selnya selalu membelah atau bersifat embrional. Jaringan ini hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu saja. Contohnya pada ujung akar dan ujung batang. Ciri khas jaringan meristem yaitu sel-selnya berdinding tipis, bentuk dan ukurannya sama, relatif seperti protoplasma. Isi selnya tidak mengandung kristal dan cadangan makanan, serta umumnya memiliki rongga sel yang sangat kecil. Berdasarkan asal jaringan, dibedakan menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Epidermis merupakan jaringan penyusun tubuh tumbuhan yang paling luar. Umumnya terdiri atas selapis sel dan berfungsi melindungi bagian dalam organ tumbuhan. Selain itu, jaringan epidermis juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air, penyerapan air, penyimpanan air, atau sebagai kelenjar. Bentuk-bentuk sel epidermis tidak teratur tanpa ruang antar sel dan bentuk vakuolanya besar. Tujuan praktikum. Tujuan pelaksanaan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu: yang pertama, menjelaskan perbedaan jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. Kedua, menjelaskan perbedaan jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. Ketiga, menjelaskan macam-macam jaringan dewasa. Keempat, menjelaskan perbedaan struktur jaringan muda dan jaringan dewasa. Yang kelima, menjelaskan lokasi tempat terdapatnya jaringan-jaringan tersebut pada tumbuhan. Alat dan bahan. Adapun alatnya yaitu mikroskop, gelas benda, gelas penutup, preparat, silet, pipet tetes, spatula, tisu, dan alat tulis. Adapun bahan-bahannya yaitu kulit buah pisang, batang sirih, daun tebu, lidah buaya, dan daun sirsa. Berikut beberapa cara kerja. Yang pertama, sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. Kedua, bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. Ketiga, bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok. Berilah kode pada setiap kaca benda. Keempat, kerokkan bagian dalam kulit buah pisang dengan menggunakan jarum preparat. Letakkanlah hasil kerokan pada tetesan air di gelas benda, kemudian tutup dengan gelas penutup. Amatilah preparat dengan mikroskop. Perhatikanlah bentuk sel yang tampak serta susunan selnya. Apakah yang tampak di dalam isi selnya? Tetesilah preparat dengan larutan. Catat perubahan warna yang tampak pada benda yang berada di dalam sel. Gambarlah beberapa sel beserta isinya, dan tentukan zat yang terkandung di dalam sel. Tuliskan fungsi jaringan parenkim yang sedang saudara amati. Kelima, kembalikanlah mikroskop pada tempatnya setelah mematikan sumber daya, membersihkan meja benda dari sisa-sisa air dengan menggunakan lap flanel, membersihkan lensa okuler dari sisa-sisa lemak yang menempel dengan menggunakan kertas lensa, mengembalikan tuas diafragma pada posisi min dengan kondensor pada posisi terjauh dari meja benda. Terakhir, mengunci sekrup pemutar lensa okuler. Di sini ada gambar jaringan daun sirsa. Tanaman sirsa atau Annona muricata berasal dari bahasa Belanda, yakni jurja, berarti kantong asam. Daun sirsa banyak digunakan sebagai obat herbal untuk mengobati berbagai penyakit, antara lain penyakit asma, diabetes, dan kejang. Kandungan senyawa dalam daun sirsa antara lain steroid atau terpenoid, flavonoid, kumarin, alkaloid, dan tanin. Senyawa flavonoid berfungsi sebagai antioksidan untuk penyakit kanker,
antimikroba, antivirus, pengatur fotosintesis, dan pengatur tumbuh. Jaringan yang terkandung di dalam daun sirsa yaitu ada jaringan epidermis, jaringan parenkil, jaringan pengangkut, dan jaringan sclerenchyme. Selanjutnya di sini ada gambar jaringan daun tebu. Tanaman tebu atau sakarum merupakan salah satu komoditas penting untuk dijadikan bahan utama pembuatan gula yang sudah menjadi kebutuhan primer dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan dalam batangnya terkandung 20% cairan gula. Jaringan yang terkandung di dalam daun tebu jika diamati menggunakan mikroskop yaitu ada jaringan epidermis yang merupakan lapisan paling luar daun. Jaringan mesopil tersusun atas dua jenis jaringan, yaitu jaringan parenkym palisade dan parenkym spons. Jaringan pengangkut terdapat di tulang daun dan tersebar di helaian daun. Jaringan sclerenchyme berada di sekitar berkas pengangkut. Terdiri dari sel-sel berdinding tebal, berfungsi sebagai jaringan penyokong. Sel bulliform yang merupakan sel besar berbentuk kipas yang ditemukan di epidermis atas, berfungsi dalam mekanisme penggulungan daun saat kekurangan air, membantu mengurangi penguapan. Di sini ada gambar jaringan tanaman lidah buaya. Tiga komponen struktural dari gel lidah buaya adalah dinding sel, organel sel yang mengalami degenerasi, dan cairan kental yang terdapat di dalam sel. Lidah buaya memiliki kandungan air mencapai 98–99%. Sisanya merupakan 75 senyawa aktif yang terbukti berpotensi sebagai antioksidan. Senyawa fenolik merupakan salah satu senyawa aktif yang terdapat pada gel lidah buaya. Komponen utama senyawa fenolik tersebut adalah aloin, aloesin, aloeemodin, dan tanin. Beberapa jaringan yang terkandung di dalam lidah buaya yaitu yang pertama ada jaringan epidermis, terletak di bagian paling luar daun, yang berfungsi sebagai pelindung dan membantu mencegah kehilangan air. Yang kedua, jaringan parenkym atau jaringan dasar, yang berfungsi untuk menyimpan air dan lendir, yang kaya akan nutrisi dan senyawa bioaktif. Ketiga, jaringan kolenkym dan sclerenchyme atau penyokong, memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada daun. Keempat, jaringan pengangkut atau xilem dan phloem. Kelima, jaringan sekretori atau khusus menghasilkan dan menyimpan getah atau gel lidah buaya. Di sini ada gambar jaringan batang daun sirih. Daun sirih mengandung berbagai senyawa kimia aktif yang dipengaruhi oleh area geografis dan lingkungan. Bahan dari sirih yang banyak digunakan yaitu bagian daunnya, karena memiliki kandungan minyak atsiri sebanyak 4,2% dan sebagian besar komponennya terdiri dari beta-fenol yang berperan sebagai agen antibakteri. Daun sirih hijau memiliki beberapa kandungan lainnya seperti steroid, tanin, flavonoid, saponin, fenol, alkaloid, kumarin, dan emodonids. Berikut adalah jaringan-jaringan utama yang terdapat pada batang daun sirih. Yang pertama ada jaringan epidermis, yang berfungsi untuk melindungi jaringan dalam dari kerusakan dan penguapan. Yang kedua ada jaringan parenkym atau mesopil. Yang ketiga, jaringan pengangkut atau xilem dan phloem. Keempat, jaringan penyokong atau kolenkym dan sclerenchyme, yang berfungsi untuk menjaga bentuk dan kekuatan daun. Yang kelima, jaringan sekretori atau sel minyak atsiri, yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap hama dan patogen. Selanjutnya di sini ada gambar jaringan eceng gondok. Tanaman eceng gondok merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional. Eceng gondok dapat digunakan sebagai antipiretik dan anti radang. Eceng gondok juga dapat digunakan sebagai obat insan karena udara panas, bengkak karena radang ginjal, kencing tidak lancar, biduran, serta bisul. Hasil screening mengungkapkan kandungan metabolit sekunder dari ekstrak daun eceng gondok menunjukkan adanya alkaloid, glikosida, steroid, flavonoid, tanin, terpenoids, kuinon, antrakuinon, sterol, polifenol, dan minyak volatil. Berikut adalah jaringan terdapat di daun eceng gondok. Yang pertama ada jaringan epidermis.
dilengkapi dengan stomata untuk pertukaran gas. Kedua, jaringan parenkim. Ketiga, jaringan aurenkim yang berfungsi sebagai rongga udara untuk membantu mengapung. Yang keempat, jaringan pengangkut. Yang kelima, jaringan penyokong yang berfungsi untuk memberi kekuatan dan fleksibilitas pada daun yang besar dan tipis. Selanjutnya di sini ada gambar jaringan kulit buah pisang. Buah pisang merupakan salah satu jenis buah yang sering dijumpai dan sering dikonsumsi setiap hari. Hal ini karena sifat dari buah pisang yang dapat berbuah setiap saat tanpa menunggu musim datang seperti buah lain pada umumnya. Pisang merupakan tanaman yang dapat dibudidayakan di seluruh daerah tropis, termasuk di Indonesia. Kandungan gizi yang tinggi pada kulit buah pisang ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pada makanan. Hasil analisis kimia menunjukkan bahwa komposisi kulit pisang banyak mengandung air yaitu sebanyak 68,90 gram, karbohidrat sebesar 18,50 gram, protein sebesar 0,32 gram, lemak sebesar 2,11 gram, kalsium sebesar 715 gram, fosfor sebesar 117 mg, besi sekitar 1,6 mg, vitamin B 0,12 mg, dan vitamin C 17,5 mg. Kulit pisang memiliki beberapa jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim, dan jaringan pengangkut. Kesimpulan. Berdasarkan pada percobaan yang telah dilakukan menggunakan mikroskop, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, identifikasi jaringan tumbuhan menjadi lebih jelas dengan mikroskop. Berbagai jenis jaringan tumbuhan seperti epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, xilem, dan phloem dapat diamati dengan detail berdasarkan bentuk, ukuran, dan susunan selnya. Kedua, setiap jaringan memiliki struktur dan fungsi khas. Misalnya, sel-sel parenkim berbentuk besar dan berdinding tipis. Ketiga, mikroskop membantu membedakan jaringan hidup dan mati, seperti parenkim atau hidup dan sklerenkim atau mati. Keempat, pengamatan mikroskopis memperkuat pemahaman tentang adaptasi tumbuhan. Contohnya, keberadaan aerenkim pada tumbuhan air atau lapisan kutikula tebal pada tumbuhan kering bisa diamati dengan langsung. Berikut beberapa daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi untuk praktikum kali ini. Sekian hasil laporan praktikum saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.